Halo, Pakatu mulai dengan beta dalam berita logat Kupang. Dalam part 1, betong sendiri sutawa tentang kisah TAI yang disuap ke Papa Muhammad Kaceh. Nah, kali ini di part 2, bab 2 tolak air minum yang dikasih. Kira-kira kenapa dan karmana? Silahkan ikuti beritanya dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Dan jangan lupa share. Terima kasih dan selamat menonton. Cuplikannya aja, jadi tidak Itu semua. pertanyaan yang sangat bagus. Video itu adalah properti daripada Bareskrim Polri. Ada di lantai 9 dalam penguasaan Bah Tahti. Kami ini penasihat hukum, kami di luar institusi Polri. Tetapi karena undang-undang mengatur, kami berhak dan berwenang sesuai tugas pokok dan fungsi kami memberi nasihat hukum, konsultasi hukum, dan mendampingi klien ketika dimintai keterangan. Tetapi untuk menguasai video itu tentu kami tidak punya wewenang. Nanti itu akan dilimpah ke jaksa, kemudian oleh jaksa penuntut umum dilimpah lagi ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu akan dibuka. Tetapi kami sudah melihat itu di lantai 4 ketika telah disita video itu dari CCTV Bah Tahti lantai 19, kami sudah melihat diputar, disaksikan oleh rekan saya Martin, disaksikan oleh rekan saya anaknya MKC Febri, disaksikan juga oleh istrinya. Kami lihat itu diputar dan dimintai apakah ini video ini benar. Kemudian karena video itu kan berupa gambar yang bergerak, maka ditanya ini siapa dengan cara dilingkari oleh penyidik, ada lingkar biru, ada lingkar kuning dan sebagainya. Ini siapa, ada apa peran ini, apa peran itu. Nah, maka MKC telah menjelaskan peran dari masing-masing. Artinya, pengakuan juga telah didukung oleh Irjen Pol. Sudah dibuat surat pengakuan. Kemudian, selain surat pengakuan, beliau mencabut lagi, pengakuannya itu. Artinya, percuma dicabut pengakuan itu, karena sudah terekam di dalam CCTV. Itu bisa jadi barang bukti nggak? Sudah pasti. Sudah, ya? Karena ketika saya menjadi penasihat hukum MKC, langkah pertama yang saya lakukan adalah bertanya kepada penyidik Cyber Polri. Tetapi karena penyidik Cyber Polri berdusta atau tidak memberi keterangan yang benar, maka saya tidak cukup hanya menerima keterangan penyidik Cyber Polri. Maka saya turun ke SPKT. SPKT itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Bareskrim Polri. Di SPKT juga mereka berusaha menutupi. Tapi saya maklum karena mereka itu kan tidak cukup kuat. Karena di situ petingginya itu hanya perwira menengah ke bawah. Ditambah dengan brigadir-brigadir atau yang diperbantukan di situ. Atau disebut dengan bintara. Tetapi walaupun demikian, ada upaya menutupi di SPKT dengan mengatakan bahwa Irjen Pol NB sudah tidak ada di rutan dan sudah lama tidak ada di rutan itu karena sudah dia dikirim ke rutan lain. Itu kata perwira di SPKT, saya tidak percaya begitu saja. Karena mereka itu tentu di bluffing atau diminta untuk berdusta. Maka karena banyak juga teman-teman saya di SPKT itu, maka saya mengajak mengobrol di belakang layar. Diam-diam mereka mengatakan, "Bang, off the record, abang silakan naik ke lantai 4. Berkasnya sudah kami limpah ke sana." Lalu saya minta surat laporan polisinya. Mereka tidak ada yang berani memberitahu laporan polisi atau tanda bukti laporan polisinya, TBL-nya. Maka saya bersama dengan rekan saya ajak mereka termasuk istrinya dan anaknya ke lantai 4. Di lantai 4 saya gunakan pendekatan yang berbeda. Saya katakan, "Bang," karena kebetulan saya kenal juga yang menangani perkara MKC, dia sebagai korban siapa ya? Subdit 1, 2, atau 3? Langsung disebutkan Subdit 3. Lupa saya siapa namanya itu. Langsung disebutkan namanya. Maka saya pun langsung minta diantarkan ke Subdit yang bersangkutan. Nah, ketika saya sampai di tempat yang bersangkutan, beliau sedang sembahyang, sholat.
Maka saya tanyakan kepada temannya, abang itu kemana? Oh, lagi sholat sebentar. Nah, kebetulan dia sholat, saya tidak menggunakan lagi metode pertanyaan seperti tadi, apakah ada laporan polisi, apakah ada visum. Langsung saya tanyakan, sudah sejauh mana perkembangan penanganan perkara MKC. Artinya, saya doktrin bahwa sudah ada laporan polisi, sudah ada korban, sudah ada pelaku. Maka yang bersangkutan yang sudah habis sembahyang, maka dia pun langsung berkata jujur, siap bang, sore ini akan saya tangani. Loh, sudah 3 minggu kok baru akan ditangani? Sudah disita CCTV? Belum bang, sore ini akan kita sita. Sudah dimintai keterangan dari korban? Siap bang, sore ini akan kita panggil. Apakah terlapor sudah dimintai keterangan? Siap bang, sore ini akan kita panggil. Semua sore itu ada keajaiban Tuhan. Jadi yang mau saya katakan, Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun kebohongan itu ditutupi 2-3 minggu kepada pengacara terdahulu dan kepada publik. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan oleh almarhum Profesor Dr. J. Sahitapi, biar kebohongan itu berlari secepat kilat, kata beliau. Saya ulangi ya, biar kebohongan itu berlari secepat kilau, suatu saat pasti jatuh juga oleh kebenaran. Nah, karena kita membawa suara kebenaran, menginvestigasi suatu kasus yang sudah dibohongi 3 minggu, terungkap hanya 2-3 jam. Itu yang bisa saya katakan. Kemudian, saya sebelum sampai di Dirtipidum ini, sudah mendengar informasi di lantai 15 bahwa ada kiriman minuman ke kamar daripada MKC. Yang mengirim minuman, mineral ini adalah para pelaku atau terduga pelaku. Sehingga wajar dan beralasan MKC takut terhadap minuman itu. Karena semacam ada bisikan yang menahan tangannya katanya bahwa dia tidak berani meminum. Ada satu botol yang diduga ada lubang sekecil jarum. Maka dia tertahan tangannya untuk tidak meminum walaupun dia haus. Maka dia minta kepada penyidik Cyber Polri, tolong minuman itu dikeluarkan dari sel nomor 11 atau sel saya, karena khawatir nanti malam saya dipaksa untuk meminum itu. Tetapi penyidik Cyber Polri mengatakan tidak berwenang. Padahal tersangka itu berada dalam kekuasaan penyidik untuk kepentingan umum. Tapi dia mengatakan tidak berwenang. Lalu saya meminta kepada penyidik Dirtipidum, karena dia penyidik untuk atau penyelidik untuk korban. Dia pun mengatakan, kami tidak berwenang bang. Yang berwenang itu penyidik Cyber Polri. Nah, ini ada 2 institusi di bawah Barreskrim saling tuding. Wewenang Cyber Polri, wewenang Dirtipidum. Kemudian, itulah ihwal atau tuntunan Roh Kudus. Sehingga saya naik ke lantai 19 untuk mencari tahu karutan. Siapa yang berwenang? Ternyata ketika saya masuk ke lantai 9, saya ketuk ruangannya. Tidak ada polisi satupun di ruang Bahtahti. Tiba-tiba saya didapat suguhan tontonan yang sangat menarik. Yaitu ada CCTV yang sangat canggih, yang lebarnya sangat luar biasa besarnya. Saya menonton, karena tontonan itu menarik. Langsung saya ajak rekan-rekan saya dari luar, Febri dan Martin. Kemudian istrinya juga saya ajak, ayo ada tontonan yang menarik. Kita lihat yuk. Kami lihatlah di situ. Kamar per kamar ada CCTV. Orang masuk diperiksa ada CCTV. Orang keluar diperiksa ada CCTV. Kemudian di lorong-lorong ada CCTV. Bahkan mohon maaf, orang sembahyang pun direkam CCTV. Orang lagi sholat. Jadi tidak mungkin polisi tidak tahu dalam 3 minggu. Karena ada rekaman CCTV. Yang tentunya ada recordingnya juga. Recordnya. Nah, berdasarkan itulah saya minta kepada penyidik sita. Ada CCTV yang sangat canggih. Yang saya katakan pada yang lalu itu, tikus pun kalau lewat pasti kelihatan saking canggihnya. Dan saya sudah berbicara kepada perwira tinggi secara off the record bahwa itu CCTV sangat canggih dan sangat mahal. Sehingga mereka juga mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin mereka tidak tahu dalam 2-3 minggu itu. Oleh karena itulah saya minta kepada penyidik segera sita, jangan akan-akan karena keburu dihapus nanti. Maka puji Tuhan, penyidik Dirtipidum telah menyita dan telah memutar CCTV itu di hadapan saya
dan menjadi objek pertanyaan di dalam BAP korban MKC. Itu artinya sudah menjadi objek pertanyaan. Dan kemudian orang-orang yang ada dalam CCTV itu sudah di screenshot dan dilingkar-lingkari, ini siapa, ini siapa, ini siapa, apa peran ini, peran ini, peran itu. Artinya semua sudah terang benderang. Jadi percuma orang membuat alibi-alibi di luar sana bahwa mengatakan yang dimaksud dengan tindakan terukur itu yang sudah diakui bukan berarti menganiaya. Semua terang benderang di dalam CCTV itu. Dan CCTV itu adalah merupakan alat bukti berdasarkan Undang-Undang ITE. Terima kasih. Oke, satu lagi Bang. Boleh ya nanya? Ya, satu lagi. silakan. Nanti dulu, yang lain. Ada yang dari yang lain? Kalau tidak ada yang lain, silakan. Oke, yang ini. Jadi yang sekarang itu berkembang begini Bang, isunya. Bahwa ini kesannya mengecilkan kasusnya MKC gitu dengan kasus penganiayaan ini. Gimana itu tanggapannya Bang? Jadi kesannya seperti itu dan itu yang apa? Tidak ada pengecilan kasus. Justru yang kita minta adalah kejujuran dan transparansi. Konon ada yang bernama Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Tentu semua umat Nasrani dan Katolik di seluruh dunia tidak bisa menerima ini. Karena kenapa? Karena di salib itu ada Jesus Christ atau Yesus Kristus atau sang juru selamat umat manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras mereka ataupun golongan mereka. Karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat itu datang kepada seluruh umat manusia, Yahudi atau non-Yahudi, Nasrani atau Nasrani. Dia tidak datang kepada agama tertentu, tapi dia datang untuk orang yang berdosa yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dosanya diampuni dan dia berhak masuk ke surga. Tetapi ada Abdul Somad mengatakan yang disalib itu adalah jin kafir. Ketika ada penanya, apakah itu pertanyaan benaran dari umat atau dia sendiri yang menciptakan pertanyaan itu, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang mengatakan, hatiku menggigil ketika melihat salib, katanya. Maka Abdul Somad mengatakan, itu karena di salib itu ada jin kafir, mengatakan, haleluya, haleluya. Saya sudah berumur 47 tahun. Saya belum pernah melihat jin kafir, apalagi memanggil haleluya, haleluya di salib itu. Dan saya sudah mencari tahu di seluruh kitab suci. Tidak ada yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Yang ada adalah dalam kitab Injil, bahwa di salib itu ada Yesus Kristus, sang juru selamat manusia, disalib untuk dosa-dosa kita sebagai kurban penebusan. Itu yang ada. Jadi jelas-jelas apa yang dikatakan oleh Abdul Somad ini adalah penistaan, yaitu menista Tuhan dan menodai Roh Kudus. Karena ini sudah diterima oleh negara-negara beradab, khususnya negara-negara Katolik dan Kristen, bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus, dan ada dasarnya, yaitu tertulis dalam Injil. Bahkan sebelum terjadi sudah ada nubuatan ribuan tahun yang lalu, yaitu zaman Musa, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Kemudian juga sudah dinubuatkan oleh Yesaya atau Nabi Yesaya, sebagaimana Yesaya 9 ayat 5. Kemudian juga sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi setelahnya, yaitu Nabi Yahya kalau menurut saudara-saudara kita. Kemudian juga setelah dia datang, malaikat surga berseru-seru, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, juru selamat manusia. Artinya malaikat sendiri juga mengatakan itu Tuhan yang diperlihatkan kepada para gembala dari timur. Kemudian oleh Abdul Somad mengatakan yang disalib itu adalah jin kafir. Nah, ini penodaan. Tetapi ketika Abdul Somad mengatakan itu dan terjadi keresahan, Bareskrim diam saja. Mereka menikmati tontonan yang tidak menarik itu. Padahal itu sudah disiarkan di berbagai media cetak dan elektronik dan telah menimbulkan keresahan. Tapi karena yang melakukan itu adalah Abdul Somad dan kawan-kawan, itu dianggap dakwah atau ceramah, bukan sebagai penistaan. Tetapi kalau kita bicara tindak pidana, karena tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalilnya di dalam kitab maupun dalam referensi-referensi buku lainnya, maka inilah kejahatan yang harus diusut oleh Bareskrim Polri. Oleh karena itulah saya bersurat kepada Kapolri, Kabareskrim Polri, Dirtipidum dan Dircyber,
tangkap Abdul Somad dan kawan-kawan. Saya juga bersurat kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, dan yang lain-lainnya. Saya minta juga tangkap. Kalau MKC menjawab atau menanggapi atau tergoda atau terpancing menjawab itu adalah hak jawab sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Bahwa apabila ada suatu pemberitaan, baik itu di YouTube, di televisi, atau media cetak elektronik, atau di jurnalisme, yang menyatakan sesuatu hal merugikan kita tanpa konfirmasi, atau disebut dengan istilah kafir both side, maka pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban berhak melakukan hak jawab. Nah, tugas daripada jurnalisme adalah hak koreksi, mengoreksi pemberitaan yang sudah terjadi, karena sudah ada hak jawab. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Abdul Somad harus menyadari, karena dia sebagai public figure, dia harus menyadari bahwa ketika dia berceramah, dia harus menyadari bahwa ceramah dia itu akan diposting atau akan divideokan atau akan direkam oleh orang-orang lainnya termasuk media maupun jemaatnya. Kira-kira begitu. Silakan. Ya, ada. Kamarudin, saya dari Narwastu. Siap. Apakah ini saya mengambil kutipan dari Denny Siregar Siap. yang selalu mengatakan bahwa kasihan Kristen itu karena mereka minoritas, pesimis kalau melaporkan setiap kasus seperti Abdul Somad tadi. Apakah standar ganda memang berlaku di negara ini? Betul, jadi memang ada standar ganda. Itulah yang saya sebut dengan hukum psikopat. Psikopat itu bisa baik, tiba-tiba bisa jahat, tiba-tiba bisa baik lagi. Nah, ini yang saya sebut standar ganda. Kenapa? Kalau saudara-saudara kita yang berpaham radikalis dan intoleran terus membahas kitab Alkitab itu atau Injil itu, walaupun tidak ada wewenangnya untuk membahas itu, dengan cara mengkutip-kutip sepotong-potong, dengan cara menista, seperti misalnya Menasim Ali mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram hasil perjinahan daripada Bunda Maria yang suci dengan tentara Romawi, dan itu diposting di berbagai media termasuk YouTube. Bareskrim diam saja, padahal seluruh orang tahu bahwa Yesus adalah orang yang sangat suci, di mana kitab suci saudara kita yang Islam mengatakan itu sebagai Isa Al-Masih. Bahkan Isa Al-Masih itu di dalam kitab suci saudara-saudara kita umat muslim disebut sebagai manusia tersuci di dunia dan di akhirat. Kan begitu. Nah, tapi ketika ada Menasim Ali mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil perjinahan, berarti kan hasil dosa. Karena Bunda Maria yang suci dianggap telah berzina dengan tentara Romawi sehingga lahirlah Yesus. Bareskrim Polri menikmati aja. Itu suatu hal yang menarik buat mereka, dan itu mereka menganggap itu ceramah. Mereka menganggap itu adalah dakwah. Ini yang standar ganda. Oleh karena itulah saya katakan, sepanjang penerapan hukum di Republik ini adalah standar ganda, sampai kapanpun akan ada MKC lain yang tergelitik dan tergoda untuk menjawab. Dan ketika dijawab, Bareskrim Polri melihat yang menjawab itulah penista agama. Inilah yang tidak benar. Hukum harus diterapkan secara benar. Hukum harus diterapkan secara baik. Hukum harus diimplementasikan secara equal atau disebut dengan equality before the law, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi di pemberitaan itu, baik di YouTube itu, kalau kita lihat Menasim Ali, dia mengaku sebagai ustadz, tapi yang dibahas tiap hari bukan Al-Quran dan hadis atau fikih. Yang dibahas tiap hari adalah kekristenan atau Alkitab. Ada lagi Irene Handono, dia justru tidak membahas Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang dibahas terus-menerus sesuai selera dia adalah Alkitab, dengan mempelesetkan atau mengutip sepotong-potong dengan mengatakan baru pada tahun 325 Masehi Yesus dilantik sebagai Tuhan. Padahal saya katakan tadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Taman Eden, Tuhan sudah melakukan permusuhan antara ular dan yang disimbolkan sebagai iblis dengan Adam dan Hawa. Maka keturunan Hawa yang disebut anak manusia akan meremukkan kepala ular. Siapakah anak manusia itu? Adalah Yesus. Yesus itu disebut anak manusia. Artinya ribuan tahun yang lalu sudah ada janji kedatangan Yesus itu. Kemudian saya bilang tadi, bahkan di kitab Musa 1500 tahun sebelum datang Yesus sudah dibuatkan juga, yaitu di Ulangan 18 ayat 15. Kemudian 800 tahun sebelum Yesus sudah dibuatkan juga dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya 95. Kemudian sebelum datang lagi dinubuatkan lagi. Artinya banyak nubuatan yang sudah terjadi. Jadi kalau dikatakan misalnya
ada standar ganda, ada. Itulah yang saya sebut tadi, kalau mereka yang berpaham radikalis itu hanya sedikit sebetulnya, yang berpaham intoleran itu mengutip-ngutip Injil atau Alkitab untuk selera mereka. Penyidik Bareskrim Polri melihatnya sebagai dakwah atau ceramah. Tapi ketika dijawab oleh umat Kristen dan Katolik, maka itu adalah penistaan. Ini yang harus kita edukasi. Ke depan Polri tidak boleh lagi seperti ini menerapkan hukum. Dan itu juga yang saya minta kepada Presiden, Ketua DPR, Komisi 3, dan Jaksa Agung, Mahkamah Agung, sama Ketua MPR, Mahkamah Konstitusi, KPK, dan sebagainya itu, termasuk Pradi. Mari kita bangun bangsa dan negara ini tidak lagi mabuk agama oleh orang-orang tertentu. Banyak orang, teman-teman saya, kiai yang hebat-hebat, yang menyatakan bahwa kami adalah tidak disebut dengan Islam yang baik kalau tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Loh, kenapa ini beda? Kan begitu ya? Sehingga kita juga sangat akrab. Bahkan kami satu grup dengan para kiai-kiai dari NU. Loh, kenapa mereka ini hebat-hebat, kan begitu? Artinya hanya segelintir orang yang selalu menista. Tetapi Bareskrim Polri menganggap itu adalah sebagai dakwah atau ceramah. Silakan. Jadi tidak benar kalau kasus penganiayaan ini dibesar-besarkan. Dan kebetulan lagi viral, masalah ini harus diperhatikan oleh rekan-rekan wartawan. Dan Betul. banyak sekali berita-berita itu beredar bahwa pengacara kami ini tidak sigap, tidak benar, dan banyak siaran-siaran live yang mereka lakukan itu, baik yang apalagi yang di Kristen, YouTuber Kristen itu salah memahami semua. Tetapi apa yang dijelaskan ini sudah terang semuanya dan nggak perlu ditambah-tambah lagi, saya kira. Jadi kalau mau bertanya, tanya kepada kami. Ini berita asli dan A1. Itu yang qualified dan tanpa sedikit pun kami tambah-tambahkan. Kalau saya yang ngomong, mungkin bisa dikatakan agak provokasi sedikit. Tetapi kalau ini pengacara kami yang sudah bertungkus lumus, mandi keringat, peras otak, dia tiap hari bagaimana menjaga Muhammad KC ini di dalam penjara. Jangan sampai terjadi hal yang buruk terhadap dia. Karena masih terancam terus hidupnya. Terancam terus hidupnya. Jadi itu yang perlu disampaikan oleh saya khususnya. Dan itu kotoran siapa itu? Harus ditanya, siapa yang punya kotoran itu? Boleh aku tambahin sedikit? Silakan. Apa? Persepsi tadi. Apa? Tadi pertanyaannya adalah mengenai mengalihkan isu dengan mengecilkan kasus yang awal ya. Jadi gini, teman-teman pers ya, kita harus lihat dulu. Kasih nama dulu, Bang. Nama saya Martin Lukas Simanjuntak. Di sini justru Polri gagal menganalisis resiko. Jika saja tidak ada kasus penganiayaan, kami akan konsentrasi untuk membela Pak Kaci pada kasus yang sudah menjerat beliau. Namun, terjadilah sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Di sini Pak Kaci sudah dihakimi berdasarkan persepsi sosial. Padahal hukum itu bukan berdasarkan persepsi sosial, melainkan berdasarkan hukum itu sendiri melalui vonis hakim. Di sini dia sudah diadili oleh hukum rimba, di mana dia disiksa, dianiaya, dan bahkan direndahkan harga dirinya dengan disuruh makan kotoran manusia. Saya tanya, pengajaran dari mana bisa orang itu dikasih makan kotoran manusia di mana? Dalam budaya Indonesia tidak ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kepolisian tahu, malah ditutup-tutupin. Malah kita sebagai pengacara yang tadinya tergabung dalam 15 orang ini tidak diperlakukan secara kooperatif dan tidak dianggap hak-hak kami berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hak tersangka. Tidak dihargai keberadaan advokat. Tidak dihargai keberadaannya. Lalu sekarang ketika terjadi penganiayaan dan kami bersuara, setelah kami tahu dari yang bersangkutan dalam hal ini tersangka, lalu di framing lagi bahwa seakan-akan kami membesar-besarkan hal yang sebenarnya harusnya tidak dibesar-besarkan. Ini persepsi macam apa kalau seperti ini? Kita mau bawa kemana? Iya. Tolonglah teman-teman, kita harus equal. Bukan kita mau membesarkan ini, enggak. Kalau kami tidak teriak, jangan-jangan ini tidak diproses. Jadi kita harus fair melihat. Bukan kami membesar-besarkan mengenai penganiayaan, bukan.
kami juga akan siap untuk berjuang membela hak hukum Pak KC di kasus dugaan penistaan ataupun ujaran kebencian ataupun Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1946. Tapi ini juga hak asasi manusia seseorang, tidak bisa dibiarkan seperti ini. Jadi itu tidak benar. Kami tidak pernah membesar-besarkan terhadap kasus ini, tidak. Sama. Itu